Dewi kembali lagi, tentu saja masih bersama dengan Bapak Budiman Sujatmiko yang ternyata punya website-nya ya Pak ya, www.budimansujatmiko.net, betul? Ya, betul. Betul. Apa sih Pak tujuannya dari web ini sendiri? Sebenarnya website itu bukan barang yang baru ya bagi orang hari ini ya. Apalagi saya sebagai orang politik yang merasa perlu menyampaikan gagasan saya, concern saya, sehingga kemudian dengan gagasan disampaikan, dikomunikasikan lewat website sih maunya kita ingin orang terlibat dan kemudian ngerti nih kalau saya melakukan ini tujuannya apa. Kemudian saya di website juga taruh selain kegiatan juga beberapa artikel yang pernah dimuat di berbagai media untuk orang juga mengerti nih ini loh gagasan besarnya Budiman, karena seringkali orang politik itu kan kalau diliput media hanya gagasan yang sedikit lah short term sifatnya. Nah, orang dengan setelah lihat pernyataan saya di media, TV atau koran atau online, kemudian ketika misalnya dia ngeliat website saya atau pemikiran saya di situ, mereka bisa, oh maksudnya ketika Budiman Sujatmiko ngomong ini, sebenarnya tujuan besar itu ada di artikel ini begitu, sehingga kemudian orang ngerti konteksnya, dan tidak disalahpahami. Dan kemudian ini juga tempat saya naruh beberapa aplikasi juga, ada salah satunya Pancasila Interaktif. Tempat saya dengan dibantu oleh teman-teman dari Bandung Faith Institute itu bikin aplikasi di mana orang bisa mengetes preferensi politik atau pilihan politiknya apa. Ya itu slogannya juga cukup menarik sih Pak ya, yaitu adalah Desa Hebat Indonesia Hebat. Iya kan? Karena itu prasyarat. Prasyarat. Dan menurut Bapak slogan ini seberapa penting Pak untuk Indonesia? Seberapa penting? Kira-kira sama pentingnya dengan seorang manusia yang sehat, seorang manusia yang cerdas, seorang manusia yang baik itu lahir dalam ketika masa kanak-kanaknya juga dirawat dengan baik. Ketika asupan gizi masuk ke dalam dirinya waktu kanak-kanak juga gizinya baik. Ketika pergaulannya juga baik diasuh oleh orang tuanya. Karena apa? Dari desa tumbuh ke kota, kemudian semuanya membentuk negara. Banyak orang yang sukses di kota lahir dari desa, ya kan? Ya wajar, entah di politik, entah di bisnis, entah di akademik gitu ya. Sehingga kalau desanya hebat, bisa melahirkan pendidikan yang hebat, kebudayaannya bagus, lingkungannya bagus, teknologinya bagus, maka akan lahir juga banyak orang-orang yang suatu saat mengelola Indonesia dengan baik juga. Karena mayoritas masih di desa banyak yang berarti otomatis bisa saya bilang adalah core-nya Indonesia di desa itu sendiri ya? DNA-nya Indonesia bahkan, DNA-nya, sel intinya Indonesia. Lebih dalam lagi tuh ya. Iya, bahkan saya merasa gini adik kami dia ya. Tahu pengobatan stem cell kan? Di mana orang ini sakit macam-macam. Kalau kita ngeliat Indonesia satu tubuh utuh, kita agak ngeri. Kenapa? Ada penyakit korupsi, ada penyakit intoleransi, ada penyakit macam-macam ya. Ibaratnya orang tuh ada sakit gagal ginjal, jantung, kanker, kurap kudis kanu sampai diabetes begitu ya. Kita lihat misalnya Anda dokter, terus datang pasien seperti itu, agak pusing kan? Dari mana ya saya obati ya? Kan pusing kan? Nah kan ada pengobatan stem cell kan? Ambil sel intinya ya dari kukunya atau dari rambutnya, kemudian direkayasa sedemikian rupa. Setelah itu disuntikan lagi ke dalam tubuh itu, kemudian sel yang baik itu akan mencari meregenerasi sel-sel yang rusak. Nah, kira-kira gitu desa. Kalau kita lihat dari pola pikir Bapak gitu ya, selama ini Bapak jalankan juga itu kan semuanya baik dan tujuannya adalah untuk Indonesia yang menjadi lebih baik dan hebat. Tapi ada loh Pak yang masih berpikir bahwa Bapak ini melakukan semua itu, Bapak ini kan antek dari PKI. Gimana Bapak menanggapi hal-hal tipikal orang-orang yang seperti itu Pak? Tidak setiap perbuatan baik itu menyenangkan orang. Dan saya juga punya keinginan untuk menyenangkan semua orang. Karena apa? Karena orang yang paling takut kehilangan ketika dia tidak punya alasan apapun, pada akhirnya dia akan mengatakan apapun, menuduh apapun. Seperti orang yang di pasar berteriak copet gitu ya, dengan harapan setiap orang di pasar akan mengeroyok orang itu. Semata-mata mungkin bukan karena si orang itu dicopet, barangkali ada persoalan yang lain. Ya, tapi hanya dengan cara itulah dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu apa yang dilakukan dan mereka orang copet, diharapkan orang akan mengeroyok orang itu. Tapi nyatanya kan itu mungkin berlaku di masa lalu. Hari ini enggak. Orang sudah lebih cerdas segala macam. Dan menurut saya hal yang seperti itu adalah orang hidup masa lalu tidak bisa berargumentasi di masa kini, dan lebih jauh lagi tidak berani menghadapi masa depan. Setiap masa ada manusianya, setiap manusia ada masanya begitu. Nah itu
paling bahaya adalah ketika orang baru sadar melakukan sesuatu ketika masanya sudah lewat, itu paling bahaya. Jadi yang enggak yang dilakukan Ada ya, Pak? yang enggak dilakukan, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang terlalu penting, karena gak ada masalah tuh, saya di mana-mana santai-santai aja gitu. Nah, Pak, Bapak masih punya waktu lagi di rumah atau sekarang kita harus berangkat, Pak? Saya kebetulan ada ditunggu, ada meeting, kemudian ada Jumatan juga sekalian, kemudian ada meeting lagi di tempat lain. Nah, kalau kami dia tertarik mau ikut lihat kegiatannya, boleh, Pak. Saya tertarik sekali. Boleh ya kalau gitu saya ikut dengan Bapak. Mohon izin satu mobil boleh, Pak? Siap, gak ada rahasia. Oke, semua transparan berarti ya, Pak? Transparan. Saya akan ikuti kegiatan Bapak selanjutnya. Kita akan beranjak ke kantor Bapak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Dewit Budiman Sujatmiko.